Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bedal Alfared, mahasiswa dari Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Teknik Informatika. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara merakit komponen mikroprosesor, yaitu GTSP 8266. Pertama, di sini kita persiapkan terlebih dahulu alat-alat yang digunakan. Pertama, persiapkan dulu ESP8266-nya, yaitu di sini ada board not MCU V3. Kemudian untuk papan induknya di sini not MCU base versi 1.0. Kemudian untuk kabel koneksinya di sini jelas kita memerlukan kabel daya, kabel konektor yang nantinya akan kita tancapkan ke slot USB laptop. Lalu di sini saya menyiapkan 4 kabel pin. Dan terakhir di sini untuk komponen outputnya, saya menggunakan lampu LED traffic light. Pertama-tama kita hubungkan keempat kabel pin terlebih dahulu ke pin lampu LED traffic light. Di sini pertama kabel coklat saya gunakan untuk slot ground. Untuk slot ground di sini GND. Kemudian untuk red saya menggunakan kabel pin yang berwarna merah. Di sini keempat kabel sudah terpasang. Selanjutnya kita beralih ke komponen board, yaitu di sini ada board MCU base. Kemudian untuk board yang kedua yaitu SP8266, yaitu komponen not MCU V3. Untuk cara pemasangannya, di sini pastikan yang bergambar seperti ular atau labirin bertemu dengan gambar labirin. Nah, di sini sudah terpasang. Selanjutnya kita pasangkan komponen lampu ini dengan 4 kabel pin. Di sini kabel pin coklat letakkan di slot ground. Di sini terdapat dua GND atau ground. Bisa pilih salah satu, misalnya ground yang di sini. Untuk 3 warna kabel dimulai dari warna merah. Di sini tancapkan ke slot D1. Kemudian untuk kabel warna kuning D2. Di sini urut untuk nantinya sesuai codingan yang di dalam Arduino IDE. Terakhir untuk kabel warna hijau di D3. Terakhir kita tancapkan kabel konektor untuk mengkoneksikan komponen USB ke laptop kita. Untuk slot USB kita bisa tancapkan ke dalam slot USB laptop atau PC. Pertama, download aplikasi Arduino IDE. Untuk di website resminya, download, kemudian download. Jika sudah memiliki aplikasinya, kita masuk ke aplikasi Arduino IDE-nya. Di tampilan awal aplikasi Arduino IDE-nya, kita paste codingannya. Untuk file codingannya sudah saya sertakan di deskripsi bawah video. Untuk codingannya sebagai berikut. Paste di sini. Setelah mempaste codingannya, kita masuk ke Chrome lagi, masuk ke situs Blink. Di sini kita akan membuat akun untuk aplikasi Blink. Jika kalian yang belum memiliki akun Blink, kalian bisa klik tombol sign up. Dikarenakan di sini saya sudah membuat akun, maka saya memilih login.
Untuk di tampilan pertama, di tampilan pertama di sini kita masuk ke menu developer zone. Lalu di my templates, buat template baru dengan cara klik tombol plus new template. Lalu untuk name bisa diisi dengan uh, nama acak atau dapat disesuaikan. Untuk hardware di sini pilih sesuai hardware atau microprocessor yang kalian gunakan. Di sini saya menggunakan kit ESP8266. Saya pilih 8266. Kemudian untuk WiFi dan deskripsi opsional. Untuk jenis koneksi kita pilih WiFi, lalu done. Setelah itu, untuk menambahkan tombol interaksi, tombol control, di sini masuk ke bagian web dashboard, lalu di bagian control atau pengendali switch, klik tahan lalu seret ke bagian dashboard. Di sini saya akan membuat 3 tombol untuk masing-masing mewakili 3 warna dari komponen traffic light, yaitu yang pertama untuk warna merah, yang kedua untuk warna kuning, dan ketiga untuk warna hijau. Lalu kita setting masing-masing tombol, masuk ke menu pengaturan. Lalu di sini klik tombol create data stream, pilih virtual pin. Untuk name-nya di sini biarkan saja. Pastikan di bagian pin terseleksi V0. Kemudian create. Lalu di bagian show on off labels, di sini opsional, bisa kalian aktifkan atau nonaktifkan. Untuk aktifkan di sini untuk pemberian nama label ketika tombol on. Untuk contoh di sini saya memberi judul tombol red on, red off, untuk mewakili output lampu merah. Kemudian save. Lakukan proses setting yang sama untuk kedua tombol kedua dan tombol ketiga. Di sini dikarenakan V0 tadi sudah digunakan oleh tombol pertama, kita pilih create data stream, lalu pilih virtual pin. Untuk di bagian pin, pastikan terpilih V1, dipilih secara urut, kemudian create. Untuk show on label di sini saya tulis warna yellow on, yaitu untuk mewakili output lampu LED kuning. Sudah, kemudian save, dan terakhir settingan untuk tombol yang terakhir, create virtual pin, pastikan sudah urut, kemudian klik. Dan jika sudah, kita save, klik save. Di sini sudah tersimpan. Lalu masuk ke bagian menu device, menu device. Lalu di sini klik tambahkan device atau new device. Pilih yang from template. Lalu untuk template di sini pilih untuk template yang sudah kalian buat tadi dengan nama, untuk template saya yaitu dengan nama alpha 1558. Lalu create. Nah, di sini setelah create nantinya akan muncul pop-up atau notifikasi untuk menampilkan codingan ini. Kalian bisa copy paste. Jika sudah di copy, masuk ke aplikasi Arduino IDE-nya. Di bagian codingan paling atas, di bagian sini, kalian paste di sini. Jika sudah, masuk ke browser lagi, masuk ke new tab. Di sini untuk langkah berikutnya adalah kita akan mendownload driver untuk ISP sesuai dengan nomor serial ISP8266. Di sini tertulis
CH340G driver. Kita install driver untuk chip CH340G, yaitu pilih website spark.google.co.nz. Untuk link unduhan, klik. Kemudian untuk download driver, pilih di bagian unduh driver Windows CH340 download. Kemudian masuk, lalu ekstrak. Di sini untuk drivernya. Untuk proses instalasi driver, pastikan untuk kabel konektor yang terhubung dari laptop ke komponen Arduino ISP-nya sudah terhubung. Jika sudah terhubung, kita klik. Kemudian sini klik yes. Lalu klik install. Driver berhasil diinstal. Setelah penginstalan driver, kita masuk lagi ke dalam browser, masuk ke new tab. Di sini kita ketik ESP8266 GitHub. Di bagian sini di GitHub kita klik, lalu scroll ke bawah hingga menemukan link board manager. Untuk letak link board manager yaitu di bawah latest release. Kalian copy paste saja link manager board, kemudian masuk ke aplikasi Arduino IDE-nya. Di sini di tampilan aplikasi Arduino IDE-nya, pilih menu file, lalu reference, kemudian di bagian additional board manager, kalian Ctrl A kemudian hapus, lalu paste dengan link yang sudah kalian paste dari GitHub. Selanjutnya, jika sudah dipaste, langsung oke. Di sini langkah berikutnya adalah yaitu kita import library Blink. Kita masuk ke dalam board manager. Sini kalian cari ESP8266. Di sini sebelumnya saya sudah menginstal. Bagi kalian yang belum menginstal board manager untuk ESP8266, kalian bisa menginstal. Jika sudah kalian install, masuk ke bagian menu tools, lalu di bagian board kita pilih yang ESP8266, kemudian scroll ke bawah dikit, pilih Node MCU 1.0 SP12E modul. Jika sudah terpilih, masuk lagi ke tools, di bagian port pilih jam 3 atau port dari laptop kalian yang terhubung dengan Arduino ESP-nya. Di sini sudah terhubung. Terakhir, kita import library Blink. Masuk kembali ke dalam browser, ketik library Blink GitHub. Scroll ke bawah. Untuk pilihan situs GitHub-nya, pilih yang ini. Untuk linknya sudah saya sediakan di bawah deskripsi link, yaitu library Blink. Masuk ke websitenya, scroll ke bawah, kemudian di bagian aset kita klik untuk mengunduhnya. Ini proses pengunduhan. Jika sudah diunduh, masuk ke dalam zip-nya, kemudian ekstrak filenya. Jika sudah, kemudian masuk kembali ke aplikasi Arduino IDE-nya. Ini
Kalian pilih menu file, masuk kembali ke dalam menu reference di bagian sketchbook location ini. Kalian pilih browse, lalu masuk ke folder library Blink yang sudah kalian ekstrak. Ini pilih foldernya P13.2, kemudian pilih, jika sudah dipilih, kemudian oke. Di sini untuk bagian Blink out token kita copy paste kode uniknya, lalu paste di bagian kode kredensial wifi yaitu Blink out token, paste di bagian sini. Kemudian untuk bagian SSID dan password wifi ini berguna untuk menyalurkan internet ke dalam komponen ISP-nya atau memberikan hotspot internet ke dalam ISP-nya. Yaitu di sini saya menggunakan hotspot yang sama dengan judul SSID NIM 1558. Pastikan besar dan kecilnya huruf harus sama persis. Dan di sini untuk passwordnya sama. Lalu scroll sedikit ke bawah di bagian serial begin, di bagian ini masuk ke menu tools, lalu di bagian serial monitor kita klik, kemudian untuk di bagian paling kanan yaitu baut, nah di sini klik, lalu kita samakan menjadi 115200 sesuai dengan ini. Sudah dipilih, kemudian setelah itu kita upload filenya, proses upload. Di sini sudah berhasil, tinggal tunggu loading. Proses uploading sudah selesai. Di sini selanjutnya kita periksa apakah Blink sudah terhubung dengan Arduino IDE kita. Masuk ke Chrome, masuk ke situs tadi Blink. Di sini pastikan sudah online. Untuk merefreshnya, masuk ke klik device. Ini pastikan status sudah online. Kita coba yang merah terlebih dahulu, yaitu red off. Di sini sudah menyala untuk warna merah. Mati, hidup, mati, hidup. Kemudian untuk warna kuning ini sudah nyala. Dan terakhir untuk tombol ketiga yaitu untuk menyalakan lampu hijau. Di sini sudah menyala. Matikan lampu kuning. Oke. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.